Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, mata pelajaran kimia Universitas Negeri Medan. Berikut saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan yang pertama di SMA Negeri 1 Kuta Panjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita pada siang ini berkah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa. Dalam hati saja, berdoa di luar. Berdoa selesai. Baik, semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu ingin mengabsen kamu, sekretaris kelas. Siapa kawannya yang gak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, bagus, baik sekali hadir semua pada hari ini. Baiklah, pada materi yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Termokimia. Iya, bagus sekali, tentang termokimia. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan atau mereview kembali ingatan yang minggu lalu tentang materi termokimia? Ya, silahkan Muhafiz. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika dan reaksi kimia. Bagus sekali. Kemudian yang lain ada yang... Baik, Elviana, silakan. Termokimia memiliki reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Eksoterm adalah melepas kalor, sedangkan endoterm menyerap kalor. Bagus sekali. Reaksi termokimia itu ada dua ya, reaksi eksoterm dan endoterm. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, mengingat ingatan yang minggu lalu. Ya, silahkan. Termokimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia. Iya, bagus sekali. Ternyata anak-anak ibu masih mengingat materi minggu lalu, yaitu materi tentang termokimia. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari, silakan semua kamu lihat ke papan tulis. Ya, materi kita hari ini adalah materi tentang larutan asam basa. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, nanti setelah kita belajar 1 jam ke depan, maka kamu melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa berdasarkan ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep asam basa menurut para ahli. Oke? Adapun model pembelajaran yang ibu lakukan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning, di mana nanti anak-anak ibu akan ibu beri suatu masalah atau problem, kemudian nanti anak-anak ibu akan mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian menyelesaikannya berdasarkan literatur yang kamu baca, ya. Kemudian di akhir pembelajaran kamu nanti akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Kemudian ibu ingin menanyakan, tadi pagi anak-anak ibu ada sebelum berangkat ke sekolah ketika mandi gosok gigi tidak? Gosok gigi. Iya, rasanya bagaimana?
Pahit-pahit kebas. Oh, pahit-pahit kebas. Iya, berarti itu menunjukkan bahwa odol gigi mengandung basa. Kemudian mandi pakai sabun tidak tadi? Nah, bagaimana reaksi pada kulit? Licin, iya, licin itu juga merupakan ciri-ciri daripada basah sehingga sabun adalah contoh basah. Kemudian pernah makan jeruk? Bagaimana rasanya? Asam, ada juga yang manis. Iya, ada juga yang manis walaupun jeruk rasanya manis, tapi kan ada kecut-kecutnya, asam-asamnya. Maka rasa asam itulah yang menunjukkan bahwa dia adalah senyawa asam. Ya, berarti dari ciri-cirinya sudah bisa diidentifikasi mana asam, mana basa. Bagus sekali anak-anak ibu. Jadi ibu akan memberikan ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran karena kan ini sudah siang. Jadi untuk meningkatkan fokus kamu terhadap pembelajaran hari ini, jadi mari sama-sama kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya, ibu akan memberikan satu kata, nanti kamu akan menyambung kata dari huruf terakhir yang ibu sebutkan katanya. Itu clue-nya ya. Oke, contoh kata asam. Silakan. Maulida. Iya, magnesium. Langsung ya, spontan ya. Kamu fokus atau tidak. Jadi kita ulangi lagi. Clue-nya adalah kata asam. Oke, asam. Maulida. Kemudian yang lain Alwi. Molekul. Molekul. Kemudian siapa lagi? Zahra. Larutan bagus. Hafiz. Nitrogen, Bu. Nitrogen bagus. Ternyata anak-anak ibu hari ini fokusnya itu masih ada pada dirinya untuk mengikuti pembelajaran ibu. Oke, baik. Kemudian karena kita sudah fokus, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, iya. Karena yang hadir hari ini semua hadir 20, maka satu kelompok ibu akan bagi 5 orang. Jadi kelompoknya berdasarkan nama-nama kelompoknya berdasarkan kelompok yang telah ibu bagi pada minggu lalu saja. Oke, silakan semua anak-anak ibu membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibuat kelompoknya melingkar, ya. Baik, sudah. Sudah berada pada kelompok masing-masing? Iya. Jadi, sekarang ibu akan membagikan kalian gambar. Nanti gambar ini kalian kelompokkan berdasarkan jenis asam atau basa. Jadi ini adalah kegiatan pertama kamu, yaitu mengelompokkan asam dan basa sesuai dengan gambar. Nanti setelah ditempel, kamu silakan tempelkan ke depan, ya, ke tempat yang udah ibu sediakan. Ya, ini ibu bagikan 1, 2, 3. Ingat kelompok 3, 4. Ini apanya gambarnya? Silakan diambil gambarnya, iya.
Silakan nanti ditempel dengan menggunakan lem. Nih. Coba dibuka gambarnya, dilihat. Jadi silakan kamu ambil gambar, ya, gambar yang udah ibu gunting-gunting. Nanti silakan kamu identifikasi, kamu kelompokkan ke dalam tabel yang udah ibu bagikan. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, berdasarkan gambar cocoknya di kolom asam atau basa. Oke? Paham? Paham, Bu. Bagus. Silakan waktunya 5 menit. Oke. Ada yang sudah selesai, waktunya masih ada 2 menit lagi, bisa dilihat-lihat kembali, diidentifikasi lagi apakah benar jawabannya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak, Bu. Iya, bagus sekali. Waktunya masih ada 2 menit lagi, bisa dilihat-lihat kembali, diidentifikasi lagi apakah benar jawabannya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak, Bu. Iya, bagus sekali. Sudah, kalau sudah siap, boleh satu orang maju ke papan tulis atau ke papan lembar yang udah ibu sediakan. Silakan ditempel hasil pengelompokan gambarnya. Kita mau lihat apakah sudah paham semua. Ya, silakan satu orang saja mewakili. Tempelkan hasil kerjanya ke lembar yang udah ibu sediakan di papan tulis. Oke. Iya. Mari sama-sama kita melihat apakah ada kelompok yang salah menempatkan sifat asam dan basa berdasarkan gambar yang telah kalian identifikasi. Kita lihat kelompok 1. Kelompok 1 mengelompokkan asam, ada belimbing uluh, ada buah onar atau cengkener, ada buah mangga muda, ada jeruk nipis.
Bagus sekali. Kita beri A+ buat kelompok 1. Ya. Oke, untuk kelompok 2 kita lihat di bahasanya ya. Oh, ternyata juga sudah benar. Pepaya, buah pare, brotowali itu adalah contoh bahasa. Iya. Mengapa kamu bisa mengidentifikasinya? Berdasarkan apa? Berdasarkan? Iya, bagus sekali, rasa yang sudah pernah kamu cicipi ya. Oke, bagus. Kelompok 3 juga sudah benar menempatkan contoh asam. Kelompok 4 juga benar, bagus. Kita beri A+ buat semua kelompok. Oke, bagus sekali ya. Oke, langkah selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Iya, LKPD ya, Ibu bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1, berikutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Silakan kamu lihat-lihat dulu LKPD-nya. Ya. Sudah dilihat LKPD-nya? Iya. Oke. Sekarang perhatikan LKPD masing-masing. Kemudian di halaman 3, di situ ada rumusan masalah, ya kan? Iya. Jadi anak-anak Ibu berdasarkan gambar yang sudah kamu identifikasi dan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, yang tampilkan di melalui Infokus tadi, silakan kamu buat masalah ataupun kamu buat pertanyaan terkait gambar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, munculkan pertanyaan di rumusan masalah, kemudian nanti kamu buat hipotesis, dugaan sementara atas masalah yang kamu timbulkan. Kira-kira kalau ini masalahnya apa ya kira-kira jawabannya? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat masalah, 5 menit untuk menyelesaikan masalah dengan hipotesis yang kamu lakukan. Oke, silahkan. Kelompok 1, iya. Kemudian hipotesisnya juga sudah. Iya, munculkan 2 atau 3 pertanyaan. Ya, kemudian buat jawaban sementara dugaanmu atas masalah yang sudah kamu timbulkan atau yang sudah kamu tulis seperti itu. Sekarang dengar Ibu dulu ya. Jadi kamu itu membaca literatur, baik buku yang Ibu sebutkan tadi, media internet, untuk menjawab, menyamakan persepsi dengan hipotesis tadi. Benar nggak ya hipotesis aku yang buat itu ada teorinya atau apa-apanya? Ya, jadi silakan cari jawaban yang lebih sempurna di sumber yang telah Ibu sebutkan. Ya, paham? Paham. Baik, waktunya Ibu kasih 10 menit. Mulai dari sekarang. Gimana visi jawabannya? Di tabel. Iya. Hasil penulisan informasi yang diperoleh di bagian sumber belajar, sajikan di sini. Jadi kamu harus misalnya ini tadi pertanyaannya, ini jawaban yang kamu buat sementara sesuai nggak dengan literatur yang kamu cari, baik dari buku atau dari internet. Oke, silahkan.
Kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Bagus. Nanti hasilnya ini akan kamu presentasikan, ya. Iya, jadi di situ ditulis ini alternatif ini, di jawaban dari ini. Itu kan cuma dugaanmu. Nanti dibenarkan dengan sumber yang kamu cari. Nggak usah, maksudnya. Tapi kan ini kan berdasarkan sumber ini kan sudah benar. Yang tadi kan kamu hanya menduga-duga itu jawabannya dari permasalahan yang kamu munculkan. Ya, jadi kan tentang dua, tentang gambar dan tentang tujuan. Tujuan tadi kan menjelaskan konsep asam basa sesuai dengan teori para ahli kan. Nah, makanya tuliskan di situ jawaban yang ternyata ini punya yang ku jawab tadi belum benar, hanya dugaanku saja. Ternyata setelah aku cari sumber, ini loh yang benar atas pertanyaan aku ini, gitu. Ya, oke, semangat anak-anak, semangat. Ya, semangat walaupun sudah siang, harus tetap semangat. Menurut ahli, ini ahlinya Bu. Menurut Kaumku, Arrhenius. ya. Yang lain mana? Brosilorik kan ada 3 teorinya. Kenapa cuma 2? Sudah kelompok 4. Sedikit lagi mana? Ini sudah jawaban dari pertanyaan tadi, dari masalah tadi. Sudah Bu. Sudah. Tapi kan ini kan masih berdasarkan gambar, berdasarkan tujuan kan belum. Tujuan tadi apa? Siswa mampu memahami konsep asam basa menurut para ahli. Apa pertanyaannya kira-kira? Kalau itu, ini kan menurut gambar tadi pertanyaannya. Jadi buat lagi pertanyaan. Iya, buat lagi pertanyaannya di sini. Buat hipotesisnya apa? Jawab dugaanmu apa misalnya nih teori asam basa itu ada 4 misalnya, atau pertanyaannya berapakah jumlah teori asam basa? Jawabannya kan jawabanmu ada 4. Benar nggak 4? Cari di sini. Ternyata nggak 4, ada 5 misalnya.
Mana dia yang 5 tadi tuliskan ke sini? Itu aja, itu aja. Nah ini yang sebelah sini kayak dari sini, yang sebelah sini. Iya, yang mengembangkan menyajikan hasil karya. Ini sebelah sini nanti. Yang mana? Ikan nanti dipresentasikan ke papan tulis, nanti diisi kesimpulannya kan. Setiap perwakilan kelompok presentasi. Di sini nanti. Ini apanya? Kesimpulan. Ini tanggapan. Iya, Komentar orang. iya, komentar orang. Ini tadi sebelum Ibu tengok ada apa tentang teori asam basa. Sekarang bisa dimunculkan berapa jumlah teori asam basa? Berapa jawaban? 2 saja. Oh ternyata setelah kamu lihat buku ada berapa? Ya udah ini jelaskan, jelaskan tulis di sini. Jelaskannya nanti di buku lainnya. Enggak situ aja terus. Iya. Nanti kalau enggak cukup bisa di belakang. Oke, baik anak-anak Ibu. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang kita akan masuk kepada sesi mempresentasikan hasil kerja atau hasil karya kelompoknya ke depan. Oke, kelompok mana ini? Atau Ibu tunjuk atau mau sendiri maju? Bagaimana? Ayo, kelompok yang sudah benar-benar siap, silakan ke depan. Kami duluan Bu, kelompok 1 Bu. Baik, silakan kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan semuanya berdiri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami yang akan dijelaskan oleh Muhafiz. Boleh. Bagaimana bisa menyajikannya dengan baik? Pertama, rumusan masalahnya, apakah asam dan basa bisa diketahui dengan mencicipi rasa? Kedua, apakah senyawa asam bisa dicicipi semuanya? Yang ketiga, ada berapa teori tentang asam dan basa? Hipotesis pertama yang kami buat adalah yang nomor 1 tidak bisa, yang kedua bisa dicicipi atau dirasakan semuanya, yang ketiga 2 saja. Nomor 1, ternyata asam dan basa bisa saja kita cicipi ya, agar diketahui apakah dia asam atau basa. Tetapi tidak semuanya bisa dicicipi, seperti asam asetat. Itu harus menggunakan kertas lakmus. Pertanyaan yang kedua, apakah semua asam basa bisa dicicipi? Tidak semua asam basa bisa dicicipi karena ada saja yang beracun. Yang ketiga, ternyata teori tentang asam basa itu ada 3. Yang pertama, Arrhenius. Berikan tanggapan. Arrhenius pertanyaan. menerangkan menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen H+ dalam larutan. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima aseptor proton ion H+. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis menerangkan tentang asam dan basa berdasarkan struktur dan ikatan. Sudah selesai? Mungkin Ya. hanya ini yang dapat kami jelaskan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok lain jika ingin memberi pertanyaan atau memberi tanggapan, silakan. Ya, silakan Zahra. Apa contoh dari asam yang tidak bisa dimakan beracun? Asam yang tidak di gambar itu. Bisa. Spidol, ada spidol nggak?
Sebentar ya. Oke, silakan digambar. Pertanyaannya tadi apa, Zara? Apa contoh asam yang tidak bisa dicicipi atau beracun? Oh, boleh, silakan Muhafiz. Misalnya seperti asam asetat, ya, CH3OOH. Ini tidak bisa dicicipi karena ini merupakan senyawa berbahaya. Ini tidak bisa dicicipi karena ini merupakan senyawa berbahaya. Oke, mungkin ada kawannya yang ingin memberikan tanggapan. Silakan ditanggapi atas jawaban yang telah disampaikan oleh temannya. Bagus sekali, iya Aziza. Iya, ada koreksi sedikit dari Aziza. Kata Aziza, asam cuka itu atau asam asetat bisa dicicipi, sedangkan asam sulfat atau aki tidak bisa kita cicipi. Oke, beri A+ buat Aziza dan Zahra. Oke, bagus. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tutup terus. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya kelompok 2. Oke, baik sekali. Tadi anak-anak ibu sudah sangat antusias ya menampilkan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Oke, sekarang berdasarkan referensi yang telah kamu peroleh, mari sama-sama kita simpulkan, kita klarifikasi mana jawaban yang benar, mana yang kurang benar. Oke, baik sekali, sama-sama. Tadi kata si Muhafiz bahwa asam cuka itu tidak bisa dicicipi. Dua kemungkinan ya, bisa dan tidak. Jika kadarnya tinggi, nggak bisa dicicipi. Tapi jika kadarnya rendah, bisa kita cicipi. Contohnya, kamu sering makan bakso? Sering. Menggunakan cuka tidak? Iya, itu cuka yang telah diencerkan ya, bukan cuka pekat. Oke, kemudian asam sulfat. Asam sulfat itu adalah jenis asam yang tidak bisa sama sekali kita cicipi ya, karena termasuk jenis asam kuat. Kemudian Ibu juga ingin menjelaskan, mengklarifikasi lagi, menguatkan hasil diskusi tadi bahwa teori asam itu ada 3, ya kan? Oke, yang pertama, siapa yang ingin menjawab yang pertama apa tadi? Asam menurut Arrhenius. Iya, bagus Muhafiz. Apa itu asam menurut Arrhenius? Apa itu asam menurut Arrhenius? Asam menurut Arrhenius adalah Iya. senyawa yang jika dilarutkan di dalam air Iya. ion H+. Bagus sekali, beli A+ buat Elwi. Ya. Oke, bagus sekali. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang jika kita larutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa kebalikannya, senyawa yang jika kita larutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian bagaimana teori asam menurut Bronsted-Lowry? Tadi ada ibu dengar hasil presentasinya, ada donor, ada akseptor ya. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah donor proton. Donor itu apa? Seperti orang donor darah, hati membi ya, karena termasuk jenis asam kuat. Kemudian Ibu juga ingin menjelaskan, mengklarifikasi lagi, menguatkan hasil diskusi tadi bahwa teori asam itu ada 3, ya kan? Oke, yang pertama, siapa yang ingin menjawab yang pertama apa tadi? Asam menurut Arrhenius. Iya, bagus Muhafiz. Apa itu asam menurut Arrhenius? Apa itu asam menurut Arrhenius? Asam menurut Arrhenius adalah Iya.
Senyawa yang jika dilarutkan di dalam air Iya. mengandung ion H+. Bagus sekali, beli A plus buat Elwi. Ya, oke, bagus sekali. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang jika kita larutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa kebalikannya, senyawa yang jika kita larutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian bagaimana teori asam menurut Bronsted-Lowry? Tadi ada ibu dengar hasil presentasinya, ada donor, ada akseptor ya. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah donor proton. Donor itu apa? Seperti orang donor darah, berarti memberikan darah. Berarti ini memberikan proton. Proton di sini adalah H positif. Sedangkan basa kebalikannya, ada memberi, ada menerima. Berarti basa menurut Bronsted-Lowry adalah yang menerima atau akseptor proton, yang menerima proton atau H+. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga tentang konsep asam basa menurut teori Lewis. Menurut Lewis, ada yang bisa menyebutkan apa itu asam menurut Lewis? Zahra? Ya, silakan Zahra. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima asam lewis. Pasangan elektron. Ya. Iya, bagus sekali Zahra. Iya, benar ya. Menurut Lewis, asam itu yang menerima, bukan yang memberi. Kebalikan dari Bronsted-Lowry, yang menerima pasangan elektron. Sedangkan yang basa menurut Lewis yang memberi pasangan elektron. Ya, bagus sekali ya. Oke, tadi sudah sama-sama kita simpulkan tentang materi hari ini. Kemudian sekarang silahkan tuliskan kesimpulannya pada lembar LKPD yang sudah kamu peroleh dari ibu tadi. Silakan tulis kesimpulan 5 menit. Oke, sudah? Sudah ya dituliskan kesimpulan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Iya. Sekarang Ibu akan memberi kalian soal evaluasi tentang materi hari ini. Ya, tadi sudah kita simpulkan, sudah kita presentasikan juga. Sekarang silakan dijawab soal evaluasi. Ya, ini deh Ibu bagikan. Jawab pura-pura deh. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, itu pertanyaan evaluasi hari ini. Oke, silakan dijawab berdasarkan kesimpulan yang telah kita buat tadi. Oke, sudah siap? Sudah. Iya, silakan dikumpul lembar jawabannya. Iya, bagus sekali. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bagus. Ya, jadi semua kamu sudah menjawab soal evaluasi hari ini. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah lumayan bagus. Ya, anak-anak Ibu sudah sangat antusias dalam belajar, sudah mempresentasikan kelompoknya tadi, sudah menjawab soal evaluasi yang Ibu berikan. Jadi, apakah menurut anak-anak Ibu pembelajaran hari ini menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL? Bagus, alhamdulillah ya.
Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetapi Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang indikator alami asam basa. Ya, nanti pada materi itu kita akan melakukan praktikum. Ibu yang akan menyiapkan alat dan bahannya. Oke, selamat berjumpa di pertemuan minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi belajar hari ini yang cukup luar biasa. Semua kelompok bekerja dengan sangat baik. Ya, kita beri aplaus buat kita semua. Oke, baik sekali. Akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.